Teman-teman, pernahkah teman-teman bertanya mengapa sebuah lembaga bisa dikenal luas, dihormati, bahkan dicintai oleh publik? Apakah karena produk mereka, layanannya, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang membentuk opini masyarakat? Jawabannya adalah public relation. Nah, public relation ini bukan sekadar menyampaikan informasi, teman-teman. Ini tentang membangun jembatan kepercayaan, membentuk citra, dan menjaga reputasi. Dan hari ini kita akan membedah secara komprehensif, secara menyeluruh, apa sebenarnya public relation itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Liza Febriani. Saya mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Tepatnya kali ini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Public Relation KPI semester 6. So, buat teman-teman penasaran terus, stay tune terus di video ini ya. Sesuai hook tadi teman-teman, saya akan memaparkan materi mengenai Public Relation, sebuah fungsi vital dalam tubuh setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Dalam era digital seperti sekarang, peran humas tidak hanya menjadi penting, tetapi juga semakin strategis dalam membangun hubungan antara institusi dan publik. Yang pertama, definisi public relation. Nah, teman-teman, secara sederhananya, seperti yang dijelaskan oleh Halidah Bahri dan Mas Riyadi Sambo dalam buku PR Writing, Pengantar dan Aplikasi di Era Digital, Public Relation atau PR adalah proses penyampaian informasi dari internal lembaga kepada publik melalui berbagai media. Tujuannya bukan hanya menyampaikan, tetapi juga membentuk persepsi dan reputasi yang positif di mata masyarakat. Firsa Nova dalam bukunya Humas, Membangun Citra dengan Komunikasi menjelaskan bahwa PR adalah upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara organisasi dan publiknya, baik internal maupun eksternal. Gunanya membentuk opini publik yang menguntungkan. Nah, Webster's New World Dictionary bahkan menyebut humas ini sebagai segala upaya menciptakan citra menyenangkan bagi perusahaan melalui publisitas. Sedangkan Public Relation News menekankan bahwa PR adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, menyusun kebijakan, dan menjalankan program agar mendapatkan pengertian dan penerimaan dari masyarakat. Nah, teman-teman, dengan kata lain, public relation adalah seni dan ilmu dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap sebuah entitas melalui komunikasi yang strategis, terbuka, dan terencana. Yang kedua, tujuan public relation. Mengapa sebuah organisasi membutuhkan public relation? Beberapa tujuan utamanya antara lain, teman-teman, merespons krisis dengan cepat, menyampaikan informasi faktual agar tidak terjadi disinformasi yang merugikan, membangun kepercayaan dan loyalitas dari masyarakat kepada organisasi, mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi, mengurangi dampak negatif yang berpotensi merusak citra institusi, menjalin hubungan baik dengan stakeholder penting seperti komunitas, media, pemerintah, dan tokoh masyarakat. Melalui PR, teman-teman, organisasi memiliki kendali narasi sehingga bisa mengarahkan opini publik ke arah yang lebih positif. Yang selanjutnya, fungsi public relation. Dalam praktiknya, PR memiliki fungsi yang beragam dan saling terkait. Di antaranya, pembinaan opini publik melalui komunikasi dua arah yang intensif dan terencana, membangun citra positif, memastikan organisasi dilihat secara positif oleh masyarakat, media relation, yaitu menjalin kerjasama dan komunikasi yang efektif dengan media massa. Selanjutnya, manajemen krisis, bertugas menjaga dan memulihkan citra ketika terjadi masalah atau serangan publik. Selanjutnya, komunikasi internal, memperkuat hubungan antar pegawai dan pimpinan agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis.
Selanjutnya teman-teman ada branding dan promosi, membantu mendukung pemasaran produk melalui narasi yang menguatkan identitas organisasi. Yang selanjutnya, kualifikasi dasar seorang praktisi PR. Menjadi seorang PR, teman-teman, bukan hanya tentang bisa berbicara di depan umum. Ada beberapa kualifikasi penting yang harus dimiliki. Antara lain, kemampuan komunikasi yang baik secara lisan, tulisan, maupun presentasi visual. Yang selanjutnya, manajemen yang kuat, mulai dari mengolah acara hingga menyusun strategi kampanye komunikasi. Selanjutnya, interpersonal skill, kemampuan menjalin relasi dengan media, tokoh masyarakat, hingga stakeholder internal. Selanjutnya, kreativitas tinggi, menciptakan konten dan strategi yang menarik dan relevan dengan zaman. Selanjutnya, pemahaman terhadap media, terutama media digital dan sosial, serta bagaimana mengelolanya. Selanjutnya ada etika profesional, bersikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan kepada publik. Selanjutnya, PR adalah profesi yang menuntut integritas dan kecerdasan emosional tinggi, karena setiap kata yang disampaikan bisa berdampak besar pada reputasi organisasi. Dengan demikian teman-teman dapat kita simpulkan bahwa public relation adalah ujung tombak dalam membangun relasi antara organisasi dan masyarakat. Ia bukan hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk persepsi, menumbuhkan kepercayaan dan menjaga keberlangsungan nama baik lembaga. PR adalah jembatan antara institusi dan publik. PR adalah wajah dari organisasi itu sendiri, dan PR adalah penjaga reputasi di tengah derasnya arus informasi. Oke teman-teman, itulah tadi pemaparan materi tentang public relation. Gimana nih teman-teman? Setelah mendengarkan materi tadi, apakah sudah paham dan tahu apa itu public relation? Semoga video tadi bisa bermanfaat ya teman-teman, dan bisa diambil manfaat dan kesimpulannya nih, bisa diambil pesannya. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bersama saya Liza Febriani, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next in my video. Bye-bye.